Halo guys, jadi di kesempatan kali ini di pagi hari yang cerah kita bakal mencari tanaman pepaya untuk diulas nih ya. Jadi kita bakal pelajari lebih dalam tentang gimana morfologi, manfaat, serta syarat-syarat tumbuh dari si tanaman pepaya ini. Nah, sambil jalan kita keliling komplek sambil nyari kali ya. Oke. Nah, akhirnya ketemu nih satu nih. Ada, tapi ini yang tanaman pepayanya yang cukup kecil. Nah, bisa dilihat ini ya. Sebenarnya banyak di komplek tuh. Bahkan di banyak rumah tetangga tuh pada nanam pepaya, soalnya banyak yang bisa dimanfaatin kan dari pepaya itu. Dari batang, daun, buah. Nah, di bawah kan ada lagi. Nah, mau lagi tuh. Dan juga tanaman pepaya ini cukup mudah buat diidentifikasi dan dikenali gitu ya. Langsung ngeliat, kayak pertama kali ngeliat tuh langsung tahu, wah ini tanaman pepaya nih gitu. Jadi ya dalam mencarinya mungkin hal yang cukup mudah lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang tanaman pepaya ini secara lebih mendalam. Oke, ikutin terus. Tanaman pepaya atau yang memiliki nama latin Carica papaya merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis Amerika Tengah dan Hindia Barat, yaitu sekitar Meksiko, Costa Rica, dan Nicaragua. Melalui pelaut-pelaut bangsa Portugis pada abad ke-16, tanaman ini tersebar sampai ke Afrika, Asia, serta daerah lainnya. Pada abad ke-17, pepaya menjadi lebih populer dan tersebar luas di Kepulauan Hawaii dan pulau lainnya di Lautan Pasifik. Klasifikasi tanaman papaya adalah sebagai berikut. Kerajaannya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Angiospermae, bangsa Caricales, suku Caricaceae, marga Carica, dan jenisnya adalah Carica papaya. Batang papaya berbentuk bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun. Arah tumbuhnya tegak lurus ke atas dan permukaannya bertekstur licin. Batangnya juga berongga dan umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit hanya pada bagian ujung atasnya saja. Tingginya dapat mencapai 5-10 meter. Daun pepaya tersusun spiral menutupi ujung batang. Daunnya termasuk daun tunggal, berbentuk bulat dengan ujung yang meruncing serta pangkal bertoreh, dan memiliki bagian tepi yang bergerigi. Diameter daun berkisar 20-75 cm. Daun pepaya ditopong oleh tangkai daun yang berongga dengan panjang sekitar 20-100 cm. Daun permukaan atas berwarna hijau tua, sedangkan permukaan bawah berwarna hijau muda. Daun pepaya memiliki pertulangan daun menjari, sehingga helaian daun menyerupai telapak tangan. Tulang daunnya memiliki 5 kosta yang disertai dengan nervus lateralis, tergolong ke jenis tepi daun Palmatifidus dengan tiap apex foli berbentuk akutus atau runcing. Nah oke, habis jalan lagi ketemu lagi dah. Yang ini ada buahnya. Mana sih? Ini dia. Buah pepaya memiliki bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah pepaya ketika muda berwarna hijau gelap dan setelah masak berwarna hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah pepaya berongga dengan biji buah berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir untuk mencegah dari kekeringan. Bunga pepaya muncul pada ketiak daun, dapat muncul secara tunggal ataupun dalam rangkaian, dan tergolong menjadi 3 jenis. Ada bunga jantan, atau bunga yang hanya memiliki benang sari saja, bunga betina, bunga yang hanya memiliki putik saja, dan bunga sempurna atau hermaprodit, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik. Berikut adalah perbedaan dari ketiga jenis bunga tersebut. Syarat tumbuh tanaman pepaya dapat tumbuh di dataran rendah sampai tinggi dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, suhu optimalnya 22-26 derajat Celcius, dan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun.
Cocok dengan tanah yang subur ataupun gambut dengan pH 6-7. Hampir seluruh bagian dari tanaman pepaya dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, biji, daun, bunga, sampai ke akarnya. Berikut adalah produk-produk hasil olahan dari tanaman pepaya. Nah, ini udah kumpul kan? Mana tuh? Keren deh, mantap.